إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى على آثاره واستنى بسنته إلى يوم الدين تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى مناديا لعباده المؤمنين في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم في العلا الذي جمعنا في هذه المسجد المبارك إن شاء الله لعبادته أن يجمعنا في جنته مع سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah selalu kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mengaruniakan begitu banyak nikmat kepada kita. Maka mestilah kita selalu ingat dan kita gunakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali umur kita bertambah, setiap kali nikmat Allah bertambah, maka bertambah jugalah kualitas ibadah kita hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar bertambah jumlahnya, tapi juga bertambah kualitasnya. Salat mungkin tetap jumlahnya 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Rakaat salat fardu tidak akan pernah boleh ditambah. Namun kualitas mungkin saat ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau orang mempelajari selalu dan meningkatkan pengetahuannya tentang ibadah salat. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kita pada hari ini berkaitan dengan ida'atus salah. Menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang paling agung atau yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah salat. Bahkan para ulama kita menyebutkan hazzul mar'i ala din, bagian seseorang dalam agama ini hazzuhu minas salah. Ini bagaimana bagian dia dalam menjalankan salat. Orang yang salatnya bagus, orang yang menjaga salatnya dengan baik, itu di antara tanda orang itu kualitas agamanya baik. Namun sebaliknya, kalau ada orang melalaikan salat, bahkan sering meninggalkan salat, itu merupakan tanda yang sangat nyata bahwa kualitas agamanya sangatlah rendah. Maka musibah yang paling besar sebenarnya adalah ketika ada orang dia lalai salat tapi tidak merasa cemas,
tidak merasa takut. Dia tidak salat zuhur, tidak salat asar, tidak salat maghrib. Ada 3 salat dalam sehari dia tinggalkan, bagi dia tidak apa-apa. Ini musibah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita dalam ayat yang sering kita dengarkan. Mungkin di antara kita sudah hafal dengan baik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Wail, ketika kita baca tafsirnya, di antara makna wail itu adalah wa huwa wadin fi jahannam. Dia adalah sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Ada juga maknanya wail itu adalah kalimatul azab. Kalimat untuk suatu keburukan. Ini juga kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan kekesalan kepada seseorang. Orang Arab kalau dia kesal kepada seseorang, maka dia katakan wailak, celakalah engkau, binasalah engkau. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang mereka itu lalai dalam menjalankan salatnya. Dia tidak salat asar kecuali ketika sudah masuk waktunya maghrib. Tidak salat subuh kecuali ketika sudah habis waktu subuh. Tidak ada sedikit pun usaha dia untuk melaksanakan salat tepat waktunya. Inna salata 'alal mu'minina kana, sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ada waktunya. Tidak boleh kita undur-undur. Kalau ada di antara kita sengaja mengundur salat tanpa ada uzur, maka salatnya tidak sah. Karena ada sesuatu yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala anak, kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kewajiban orang tua adalah mengajarkan dan menyuruh anaknya untuk salat. Dalam hadis yang juga sering kita dengarkan, muru auladakum bis-shalah, kata Rasulullah. Suruhlah anak kalian itu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Suruhlah anak-anak kalian itu salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Maknanya kita sudah disuruh untuk mengajarkan anak-anak kita salat. Ketika ada orang tua yang dia anaknya sudah masuk umur 7 tahun, apalagi sudah lebih, dia tidak juga ajarkan, tidak juga dia suruh untuk salat, maka orang tuanya berdosa karena dia telah melalaikan perintah Rasulullah SAW. Wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka, anak-anak kalian itu, ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Orang tua punya kewajiban tambahan. Umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, orang tua cuma disuruh untuk menyuruh anaknya salat, mengingatkan salat, dan juga boleh memberikan iming-iming kepada anak itu. Kalau seandainya engkau, wahai anakku, bisa salat dengan baik 5 waktu, tidak tinggal-tinggal, tidak ada bolong-bolong, maka bapak akan berikan engkau hadiah. Tidak masalah, karena saat itu mereka tidak diwajibkan untuk ikhlas. Yang diwajibkan kita mereka terbiasa, membiasakan dulu. Umur 7 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun kita disuruh. Tidak boleh dihukum anak. Bahkan jangankan dihukum, diancam pun tidak boleh. Tapi ketika anak-anak itu sudah sampai umurnya 10 tahun dan dia masih melalaikan salat, ada perintah tambahan, wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka
Anak-anak kalian itu ketika mereka sudah berumur 10 tahun tidak juga sholat. Mari kita tanya diri kita, dan mungkin kebanyakan kita bisa melihat berapa orang tua kaum muslimin sekarang yang menjalankan perintah ini, yang ketika anaknya tidak sholat zuhur dia hukum dengan pukulan. Pukulan itu tidak boleh terlalu keras, artinya tidak boleh berakibat fatal, dan juga tidak boleh asal-asalan pukul sehingga dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Pukulan itu harus sakit dan tidak boleh membinasakan. Makanya ada aturan dalam memukul, hukum memukul itu. Wadribuhum, biar mereka merasakan berakibat buruk dari tidak sholat. Itu baru di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar kita mengetahui betapa pentingnya sholat bagi diri seorang muslim. Penjaga dan pelindung kita sebenarnya adalah sholat. Kadang kita khawatir anak kita akan disakiti oleh orang lain, sehingga kita bekali mereka dengan ilmu bela diri. Kita berikan dia kita biayai agar dia bisa membela dirinya. Tapi kadang kita lupa melindungi anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kita lupa melindungi anak kita dari kebiasaan berzina, dari ancaman perzinahan, dari ancaman mabuk-mabukan, atau segala macam perbuatan-perbuatan mungkar lainnya. Orang yang paling mampu menjaga solatnya itulah orang yang paling hebat dalam menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah." Dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah, menghalangi, melindungi dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita ingin anak kita selamat dari perzinahan, kalau kita ingin anak kita selamat dari narkoba, maka mari ingatkan anak kita tentang pentingnya salat. Mari kita perbaiki kualitas anak-anak kita, salat anak kita. Karena ujian dan godaan di dunia ini begitu hebat. Mungkin sering kita mendengarkan kasus-kasus penyimpangan. Dan kadang-kadang sebagian mereka masih ada yang sholat. Artinya mungkin sholatnya yang belum berkualitas, sehingga belum mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang masih sholat saja masih ada yang terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar. Tentu orang yang tidak sholat sama sekali akan lebih terbuka, akan lebih mudah untuk terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar. Maka mari kita tingkatkan kualitas salat kita. Kita tingkatkan kualitas salatnya anak-anak kita. Jangan sampai kita seorang muslim yang sudah bertahun-tahun melaksanakan salat, namun tidak juga tahu arti apa yang kita baca. Tidak tahu ruku, asal ruku, tidak menyempurnakan rukunya. Kita sebagai muslim jangan hanya sekedar menyempurnakan gerakannya, atau jangan hanya sekedar menyempurnakan bacaannya, tapi sebagai muslim kita harus tingkatkan kualitas salat kita dengan apa? Dengan mengetahui arti bacaan-bacaan salat yang kita baca. Sungguh sangat disayangkan kita sudah bertahun-tahun membaca surah Al-Fatihah, tapi kita juga tidak tahu artinya apa. Bahkan kalau bisa tidak hanya sekedar tahu artinya, tapi kita baca juga tafsirannya. Nah, kita lihat tafsirannya. Agar apa? Agar ketika kita membacanya lebih terasa, lebih khusyuk. Karena akan sungguh sangat berbeda orang yang mengetahui atau yang mengerti bacaan salat dengan orang yang tidak mengerti apa yang dia baca. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salat, menunaikan salat kadang-kadang hanya gara-gara barale, gara-gara hiburan, gara-gara kumpanyi
Na'udzubillah, ada yang bisa-bisanya dia berani-beraninya dia meninggalkan salat. Sesibuk apapun kita di dunia, yang salat jangan pernah ditinggalkan. Kan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita peringatan ini. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan kekufuran itu adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Walaupun ulama kita berbeda pendapat tentang apakah orang-orang yang tidak salat sama sekali itu kufur atau tidak. Ada memang ulama yang berpendapat dia telah kufur. Di antaranya diriwayatkan dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dan juga pendapat sebagian besar para sahabat. Bahkan diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Wa man lam yusalli faqad kafar." Siapa yang tidak salat, maka sungguh dia telah kafir. Begitu. Bahkan ada juga yang berpendapat para sahabat tidak melihat sebuah perbuatan kewajiban apabila ditinggalkan menjadikan seseorang itu kafir selain meninggalkan ibadah salat. Bagaimana mungkin kita mudah-mudah meninggalkan sebuah perbuatan yang membuat kita diperdebatkan tentang keislaman kita? Orang berbeda, ulama berbeda. Bahkan diriwayatkan dari pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, orang yang tidak salat dia memang tidak kafir kata dia, tapi dia dipenjara sampai dia salat. Bahkan ada yang mengatakan dia dihukum karena dianggap dia telah melakukan pelanggaran yang sangat berat. Kalau dia tidak mau salat, dia dihukum sebagai hukuman dari kejahatan dia tidak salat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena salat begitu penting dalam diri seorang muslim, maka jangan sampai kita mudah-mudah melalaikan salat. Jangan mudah-mudah kita membiarkan anak kita tidak salat. Kalau anak kita sudah berumur 10 tahun, apalagi sudah lewat 10 tahun, harus kita beri hukuman yang menyakitkan dia. Kalau dia tidak juga salat, kita serahkan kepada penguasanya kaum muslimin. Cuman sayang penguasa kaum muslimin juga tidak peduli dengan rakyatnya yang tidak salat. Kalau penguasa kaum muslimin yang menjalankan syariat Islam, maka dia akan menemukan aturan hukuman bagi orang yang tidak salat. Maka di antara penyebab banyaknya kaum muslimin tidak salat zaman sekarang ini karena tidak ada hukuman di negara tempat dia tinggal. Kalau dalam hukum Islam, orang yang sudah balik, orang tuanya sudah memberikan hukuman anak yang tidak berubah, kemudian diserahkan kepada penguasa kaum muslimin. Maka penguasa kaum muslimin akan memanggil, akan memberikan peringatan, akan disampaikan kepada dia, engkau mau salat atau mau dihukum? Kalau dia bertanya, apa hukumannya kalau saya tidak salat? Hukumannya engkau dipancung lehernya. Kira-kira apa yang akan dipilih oleh anak kita ketika penguasa mengatakan kalau engkau tidak salat, maka hukumannya akan dipancung? Pasti dia akan memilih untuk salat. Mari kita baca kitab fikih. Kita akan menemukan di situ betapa dahsyatnya hukuman bagi orang-orang yang tidak salat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di zaman Nabi kita, orang-orang munafik pun dia rajin salat. Maksudnya rajin dia datang ke masjid. Kecuali yang dia datang salat Isya dan salat subuh. Karena orang munafik salat bukan untuk mencari keridhaan Allah. Dia hanya mencari kesenangan dunia, ingin dilihat oleh orang lain. Maka Nabi menyampaikan, Inna asqala salati 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul Fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Jadi salat subuh orang munafik tidak bisa datang. Salat Isya tidak datang. Kalau maghrib kadang datang, kadang tidak. Zuhur kadang datang, kadang tidak. Tapi kalau salat subuh dan Isya rata-rata mereka tidak datang. Makanya kita kaum muslimin harus berusaha membedakan diri kita dengan sifat-sifat orang munafik di zaman Nabi.
Orang munafik zaman Nabi tidak mau datang salat Isya dan salat subuh berjamaah. Betapa banyak kaum muslimin bahkan tidak pernah salat ke masjid kecuali salat Jumat. Ini musibah. Kadang-kadang juga datang yang telat. Begitu rendahnya nilai salat, begitu remehnya salat bagi sebagian kaum muslimin, sehingga dia tidak menunaikan salat begitu bersemangat. Tidak ada semangat sedikit pun. Bermalas-malasan. Qamu kusala, melaksanakan dengan malas-malasan. Nauzubillah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari bagi kita yang sudah Allah gerakkan hatinya mendatangi rumah Allah di waktu hari Jumat ini, mari kita bertekad, saya sebagai muslim yang laki-laki, saya tidak hanya akan datang hari Jumat saja, tapi juga salat berjamaah 5 waktu. Sekurang-kurangnya maghrib, isya dan subuh. Kalau zuhur, asar mungkin kita di ladang atau di sawah, nggak mungkin. Maghrib, isya, subuh. Kalau nggak bisa 5 waktu, minimal maghrib, isya dan waktu subuh. Sebagai bentuk usaha kita membersihkan sifat-sifat munafik dalam diri kita. Kalau enggak, kita justru ada sifat-sifat munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah fa'tabiru ya lillahi wa sallallahu alaikum turhamun.